Oke, jadi summary-nya seperti ini ya. Maaf lemot. Ini summary-nya. Kemudian ada simulasi. Jadi ada scenario, sensitivity, dan simulation analysis. Nih, simulation is really just an expanded sensitivity and scenario analysis. Ada Monte Carlo simulation. Ini buat pengetahuan aja ya. Nah, hati-hati atas paralysis of analysis. Dalam artian paralysis of analysis itu kerancuan, bukan kerancuan ya, kayak bias dari analisis. Dalam artian gini, kita salah memutuskan, salah menganalisis, itu paralysis of analysis. At some point you have to make a decision. If the majority of your scenarios has positive NPVs, then you can feel reasonably comfortable about accepting the project. Jadi kalau kita menggunakan ini ya, scenario analysis dan hasilnya mayoritas dia NPV, berarti memang proyek ini bagus kayak gitu. Dan kalau if you have a crucial variable that leads to a negative NPV with a small change in the estimates, then you may want to forgo the project. Nah, kalau tadi kan di dalam scenario analisis, ketika hampir di semua case, baik itu worst, base maupun best case, dia memiliki NPV yang positif, berarti proyeknya memang bagus. Nah, untuk sensitivity analysis, ketika crucial variable, misalnya variabel net income kayak gitu. Net income-nya sedikit perubahan atas net income bisa membuat NPV itu menjadi negatif, maka proyek itu nggak bagus. Intinya seperti itu. Nah, kita masuk ke modul 5. Yang pertama, modul 5 itu resiko dalam investasi. Yang pertama, memasukkan risiko dalam analisis proyek. Jadi di dalam memasukkan risiko dalam analisis proyek ini, yang paling penting ada dua, yaitu break-even analysis dengan ini, DOL, Degree of Operating Leverage. Nah, break-even analysis, udah tahu kan ya konsep dasarnya di akuntansi. Apa itu break-even? Ada yang bisa jawab? Break-even kalau misalnya di akuntansi, itu pada dasarnya adalah TR sama dengan TC. Jadi total revenue sama dengan TC, total cost. Laba 0. Titik impas. Itu merupakan break-even analysis. Break-even analysis is a common tool for analyzing the relationship between sales volume and profitability. Jadi biasa digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume penjualan dan profitability. There are 3 common break-even measures. Ada 3 macam. Ini yang tadi saya bilang, accounting break-evens, sales volume at which net income sama dengan 0, makanya TR sama dengan TC. Ketika revenue sama dengan cost, total revenue sama dengan total cost, berarti kan net income-nya 0. Kemudian ada cash break-even, sales volume at which operating cash flow sama dengan 0. Operating cash flow tahu kan ya? Jadi arus kas dalam operasi sehari-hari perusahaan. Kemudian financial break-even, sales volume at which net present value sama dengan 0. NPV sama dengan 0, berarti apa? Untuk nyari apa? IRR.
Gitu. Cuman ini nggak ada hubungan ke sana sih. Cuman itu namanya financial break even. Hubungannya ke keuangan. Nah, ini contohnya, there are two types of cost that are important in break-even analysis, variable and fixed. Total variable cost, sudah tahu ya, quantity kali cost per unit, itu variabel. Kalau fixed cost itu selalu konstan, tapi dalam jangka pendek ya. Konstannya dalam jangka panjang pasti ada kenaikan. Itu kalau fixed cost. Dalam kapasitas tertentu, dalam kapasitasnya fixed cost akan tetap fix. Tapi ketika melebihi dari kapasitas itu, maka fixed cost akan naik gitu. Nah, total cost and fixed tambah variable. Okay, so example, you pay 3,000 per month in fixed cost, you also pay 15 per unit to produce your product. What is your total cost? Sudah bisa ngitungnya ini ya. Ada yang namanya average versus marginal cost. Jadi kalau average cost kan ini TC dibagi number of units-nya will decrease as of units di increase. Kalau marginal cost itu tambahan. Jadi biaya untuk menambah satu unit, untuk memproduksi satu unit tambahan itu marginal cost, same as variable cost per unit. Bisa dihitung. Nah, ini accounting break even. Ingat accounting break even ketika NI sama dengan 0. TR sama dengan TC, gampangannya gitu, tapi ini ada rumusnya. TR total revenue itu kan ini ya. Ini sales dikurangi FC sama dengan D. TC itu kan variable cost ditambah fixed cost. Logikanya gitu kan. Makanya dia ditaruh di sisi kiri. Variable cost tambah fixed cost. Sedangkan total revenue itu kan penjualan ya. Q dikali price. Kuantitas yang terjual Q dikali price-nya berapa. Itu total revenue. Pokoknya di ini secara matematis bisa dapat Q sama FC tambah D dibagi P minus V. Nih, accounting break-even is often used as an early stage screening number. If a project cannot break even on an accounting basis, then it is not going to be a worthwhile project. Jadi kalau misalnya suatu proyek ini nggak bisa impas berdasarkan secara akuntansi dia nggak bisa impas, misalnya 0, maka proyek ini nggak bagus, kayak gitu. Accounting break-even gives managers an indication of how a project will impact accounting profit. Ingat bahwa di dalam akuntansi kita menghitung depresiasi. Karena itu di sini muncul yang namanya D. Kayak gitu. Nah, accounting break-even and cash flow, we are more interested in cash flow than we are in accounting numbers. Jelas ya, karena cash flow itu lebih realistis. Dalam artian benar-benar memang berapa uang yang ada di kas kita sekarang, di tangan kita sekarang, kayak gitu. Sedangkan accounting number kan istilahnya nggak nyata ya. Kayak misalnya penjualan secara kredit juga dimasukin kalau di akuntansi. Padahal secara kas kita belum menerima uangnya, kayak gitu. Terus depresiasi dijadikan pengurang di akuntansi. Padahal secara kas kita tidak mengeluarkan itu. Ini saya extend sebentar ya. Kita kurang dikit. Terakhir nanti degree of operating leverage. As long as firm has non-cash deduction, there will be a positive cash flow. If a firm just breaks even on an accounting basis, cash flow equals depreciation. If a firm just breaks even on an accounting basis, NPV. Ini hubungan antara accounting break even dengan cash flow. Bisa latihan sendiri nanti kayak sampelnya.